Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Ya, mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Materi kita adalah pada hari ini mengenai cara pemisahan campuran ya. Nah, apa saja cara pemisahan campuran? Kita sudah tahu pertemuan sebelumnya ya, membahas mengenai perbedaan unsur, senyawa, dan campuran ya. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Perbedaannya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, bagaimana sekarang cara pemisahan campuran? Yang pertama di sini terdapat beberapa cara pemisahan campuran ya, berdasarkan perbedaan ukuran partikel atau pengayakan atau penyaringan atau filtrasi. Kemudian berdasarkan perbedaan titik didih itu destilasi atau penyulingan. Kemudian yang ketiga berdasarkan perbedaan muatan elektrolisis ya. Kemudian berdasarkan perbedaan kelarutan ekstraksi, rekristalisasi, kemudian kromatografi. Nah, yang pertama di sini adalah filtrasi. Dasar pemisahan metode ini yaitu perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya ya. Filtrasi atau penyaringan yaitu metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berupa penyaring. Nah, ini yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada kertas saring, kemudian larutannya yang dipisahkan diletakkan di kertas saring, nanti akan terpisah sendiri antara residu dengan filtrat. Filtrat itu hasil penyaringannya ya. Kemudian residu itu zat yang tersisanya di kertas saring, nanti akan tersisa ya. Kemudian selanjutnya sublimasi, yaitu metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fasa cair terlebih dahulu, sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Nah, ini ada es batu, kemudian campuran kapur barus dan pasir. Nah, kemudian di sini ada Buchner ya, atau pemanas ya. Begitu metode pemisahan campuran untuk sublimasi ya, campuran kapur barus dan pasir. Kemudian kristalisasi, yaitu metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Dasar metode ini yaitu kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Ini contohnya ya. Di sini ada gelas kimia, kemudian kertas saring, ini corong saring. Kemudian ini labu Erlenmeyer, filtratnya itu hasil saringannya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kawat ya. Kemudian kaki 3, kemudian ini bunsen. Nah, filtratnya ini dipanaskan setelah didapat dari penyaringan tadi ya. Jadi yang langkah pertama untuk proses kristalisasi ini disaring seperti filtrasi. Setelah didapat nanti filtratnya dipanaskan melalui kaki 3 dan bunsen ya. Selanjutnya destilasi, metode pemisahan untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain yang titik didihnya berbeda. Nah, ini berdasarkan perbedaan titik didih ya. Jadi antara pelarut dan zat terlarut itu pasti ada perbedaan titik didih. Nanti yang mendidih terlebih dahulu itulah yang akan memisah ya. Nah, ini prosesnya, ini ada termometer, ini ada larutan yang ingin dipisahkan, kemudian ini kondensor, kemudian nanti air keluar dari sini, kemudian di sini filtratnya hasil penyulingannya ya akan memisah sendiri berdasarkan perbedaan titik didih. Kemudian ekstraksi, metode pemisahan dengan melarutkan bahan campuran dalam pelarut yang sesuai. Di sini perbedaannya kenapa? Karena berdasarkan kelarutan dalam pelarut tertentu. Ya, misalnya ingin melarutkan suatu zat, nanti dicampurkanlah pelarut, nanti diekstrak, nanti dia akan memisah dengan si pengekstrak tersebut. Nah, ini contohnya ya. Kemudian kromatografi, dasar pemisahan metode kelarutan dalam pelarut tertentu, daya absorpsi oleh penyerap dan volatil, itu mudah tidaknya untuk menguap ya.
Cara pemisahan berdasarkan perbedaan kerapatan zat-zat yang bergerak bersamaan dengan pelarutnya pada permukaan suatu benda penyerap. Nah, ini bercak tinta contohnya ya. Kemudian ini kertas saring dicelupkan ke dalam air ya. Kemudian ternyata warna tinta nanti lama-lama akan memudar ya setelah dicelupkan dengan air. Nah, warna tintanya nanti akan memisah sendiri. Nah, itu kromatografi. Nah, ini contoh pemisahan campuran ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat pembuatan minyak kayu putih. Minyak kayu putih didapatkan dari penyulingan daun kayu putih dengan kandungan utama sineol ya. Kemudian selanjutnya pembuatan minyak kayu putih ini caranya ya. Proses ekstraksi minyak kayu putih dari daun kayu putih, caranya penguapan minyak dari daun. Nih, kemudian kondensasikan. Pemisahan antara komponen minyak dan air yang diperoleh dari semua bahan cair yang diperoleh dalam proses kondensasi. Nah, ini ya bagian alurnya. Pertama tanaman kayu putih, kemudian dipetik ya. Kemudian pengisian daun ke ketel. Jadi daun yang tadi yang dipetik diletakkan di ketel, kemudian disuling, kemudian dipisahkan airnya, kemudian disaring, dapatkan minyak kayu putih begitu. Oke, terima kasih untuk materi kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi